Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan belajar bersama kalian bagaimana prinsip kerja dari sensor PNP sourcing dan sensor NPN syncing ya. Jadi saya akan menjelaskan prinsip kerjanya terlebih dahulu sebelum kita memulai wiring ya. Jadi sensornya itu pada dasarnya seperti ini ya. Ini adalah tipe jenis sensor NPN yang memiliki 3 kabel, yaitu hitam, biru, dan coklat. Yang hitam itu output, yang biru adalah V main, dan yang coklat adalah V plus. Ini sama ya, sensornya adalah tipe NPN, sensor metal. Jadi prinsip kerja dari sensor ini NPN dan PNP itu terbagi menjadi dua ya, berdasarkan cara kerja dari sebuah transistor ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau tipe PNP atau sourcing itu di internalnya sensornya sendiri ya, rangkaian di dalam sensor ini itu terdiri dari rangkaian transistor seperti ini ya. Jadi emitornya itu terhubung sama V plus, basis terhubung sama rangkaian di dalamnya, kemudian yang C atau kolektornya itu terhubung kepada output keluaran, dan V main nya ya, untuk tegangan negatif tentunya supaya sensor ini bekerja. Jadi cara kerjanya adalah ketika sensor ini belum mendapat tegangan, artinya kan basis belum ada, maka transistor ini atau bisa kita anggap sebagai switchnya itu dia akan open ya. Jadi dia membuka, kontaknya membuka. Jadi antara emitor dan kolektor itu tidak ada hubungannya. Jadi outputnya itu akan tidak ada tegangan ya. Jadi ketika di sini itu diukur itu tidak ada tegangan ya. Ini ke sini itu tidak ada tegangan. Jadi masih terukur 0 volt ya. Kemudian apabila basisnya itu ada ya, ada tegangan, mendeteksi benda itu, maka emitor ke kolektor itu akan terhubung ya. Jadi transistor ini akan close ya, jadi akan tertutup sehingga emitornya itu tegangan V plus ini akan mengalir ke output keluar sini ya. Sehingga di outputnya ini akan muncul tegangan 24 volt seperti tegangan pada supply-nya, sehingga bisa menghidupkan relay atau kita sambung langsung ke PLC-nya tanpa menggunakan relay ya. Jadi itu adalah prinsip kerja dari sourcing. Kenapa disebut sourcing? Karena dia mengalirkan sumber. Jadi outputnya itu mendapat sumber ya. Jadi dari V plus-nya ini, sumbernya ini masuk ke keluar ke output ya. Seperti itu. Sudah bisa dipahami ya. Nah, untuk menghubungkannya ke relay ya bentuknya seperti ini. Relay itu kan ada 2 koil ya. Yang atas itu bolak-balik bisa ya. Jadi kok bolak-balik. Yang relaynya yang plus ya mendapat plus, yang V main yang mendapat V main ya. Jadi ketika relaynya nanti mendapat tegangan 24 volt atas dan bawahnya V main, maka COM ini dari NC akan berubah ke NO. Jadi dia COM-nya itu akan berubah posisi ke sini. Nah, ini kenapa V plus dan V main nanti akan saya jelaskan lagi. Itu adalah prinsip kerja dari sourcing. Selanjutnya di sini akan saya bahas yang kedua adalah syncing ya. Jadi kalau tadi prinsipnya emitornya dapat V plus, maka di sini emitornya dapat V main, kolektornya justru yang dapat keluaran output ya. Kemudian basis ya tetap dari rangkaian internal dalam. Jadi prinsip kerjanya seperti ini ya. Jadi apabila sensor ini tidak mendeteksi benda, itu justru di outputnya itu akan keluar tegangan 24 volt ya. Ya sekitar segitulah, sekitar 24 volt seperti supply-nya ya. Tapi apabila basis ini mendeteksi atau sensor ini bekerja, itu kolektor sama emitornya itu akan terhubung ke ground. Jadi output 24 volt ini dia itu akan ketarik ke ground. Jadi di sini malah berubah menjadi tegangan V main ya.
Karena di sini berubah menjadi tegangan V min, di sini ada V plus, maka relaynya akan bekerja dari kontak NO akan menjadi ke NC, dari NC menjadi ke NO. Jadi apabila transistor ini close atau switchnya itu nutup, maka kolektor emitor akan terhubung. Jadi out ini 24 volt ini akan terhubung ke ground. Ya, jadi ini berubah menjadi 0 volt. Maka relay ini akan bekerja. Itu adalah prinsip dari sourcing dan sinking. Lalu bagaimana kalau kita menghubungkannya dengan rangkaian PLC-nya? Bagaimana input PLC-nya supaya bisa membaca sensor ini sinking atau sourcing? Oke. Selanjutnya saya lanjut kembali ya. Kalau tadi kan kita menghubungkannya dengan relay ya. Jadi input PLC itu supaya bisa membaca sensor sinking atau sourcing, tipe konfigurasinya PLC harus juga menyesuaikan. Artinya jika sensor yang kita pakai sourcing, maka input PLC I/O-nya harus kita input atur dengan sinking ya. Sedangkan saat sensor kita sinking, maka input dari konfigurasi PLC harus kita set menjadi sourcing ya. Agak-agak bingung ya kalau tidak ada keterangan gambarnya. Oke, saya perjelas dengan seperti ini ya. Jadi ketika sensor tipenya adalah sinking atau NPN ya. Ini prinsip kerjanya. Jika di sini mendeteksi adanya benda ya, jika di sini mendeteksi adanya benda, ini tuh yang keluar adalah black, kabel hitamnya itu akan keluar tegangan 0 volt ya. Oleh karena itu, maka internal PLC-nya itu atau input dari PLC itu harus kita set menjadi sourcing seperti ini ya. Ini kan sebuah fototransistor ya. Jadi di sini katodanya itu harus dapat negatif, sedangkan anodanya atau komnya itu harus mendapat positif ya. Itu kalau konfigurasinya sourcing. Jadi kalau sourcing itu komnya justru dapat 24, sedangkan inputnya itu dapat V min. Nah, itu untuk sensor yang konfigurasinya adalah sinking ya. Sensor atau limit switch ya. Terserah kita mau pakai yang mana ya, bebas. Kemudian untuk tipe sensor yang bertipe sourcing itu apabila di sini mendeteksi benda, di sini akan keluar tegangan 24 volt ya. Ketika keluar tegangan 24 volt, maka anodanya dapat 24 volt, katodanya sudah dapat negatif ini, maka fototransistor akan bekerja. Nah, untuk tipe PLC yang cocok dengan sourcing itu adalah sinking, yaitu komnya itu harus kita set menjadi V min, sedangkan input PLC-nya itu mendapat tegangan 24 volt. Seperti video-video kemarin kan saya sudah membuat pass button dan limit switch. Nah, itu konfigurasi internalnya yang saya pakai adalah sinking ya. Jadi di sini inputnya itu menggunakan 24 volt, sedangkan komnya menggunakan V min. Nah, seperti itu. Ini adalah konfigurasi jika sensornya itu langsung terhubung ke PLC ya. Sensor terhubung ke PLC. Tapi bagaimana jika kita tidak ingin merubah konfigurasinya ini? Jadi konfigurasi PLC itu ya biar tetap sourcing aja atau sinking aja. Yang kita rubah adalah konfigurasinya sensornya. Bagaimana caranya? Ya seperti tadi, kita menggunakan relay ya. Jadi kalau kita menggunakan relay, komnya itu kalau sinking ya, berarti kan sinking seperti ini, dia perlu tegangan negatif kan. Tapi di sini tipenya sama sourcing ya. Jadi sensornya PNP, sedangkan konfigurasinya sourcing. Jadi kan tidak match, tidak bisa ya. Karena kalau ini tegangan keluarnya ini 24 volt, di sini kan harus konfigurasi negatif, sedangkan keluarnya adalah 24 volt, maka kita membutuhkan relay ya. Jadi komnya ini kita kasih tegangan V min. Nah, V min-nya nanti baru baru masuk ke sini. Jadi ketika transistor sensor ini on ya, dia menghantarkan tegangan V min ini dari NC ke NO. NO-nya ini akan masuk ke inputnya sini.
Jadi walaupun tipenya sama, sourcing dan sourcing itu tetap bisa diakali dengan relay ya. Tapi kalau sininya syncing, sininya sourcing, ya itu tidak usah menggunakan relay. Dan relay itu digunakan untuk ngakali kondisi tersebut ya. Atau relay digunakan ketika sensornya itu bekerja tanpa menggunakan PLC. Jadi dia mandiri sensornya ya. Atau dia langsung terhubung ke kontaktor atau relay tanpa dia memberikan input ke PLC ya. Jadi karena sensor ini tegangannya arusnya rendah, maka dia kalau untuk menggerakkan motor langsung tanpa PLC, maka di sini harus kita hubungkan dengan magnetic kontaktor atau relay. Nah, tadi kalian harus paham ya dua pokoknya tersebut antara penghubungan langsung ya. Kalau penghubungan sensor langsung, maka kalau sensornya syncing itu input PLC-nya adalah sourcing. Input PLC sourcing itu ketika COM-nya dapat plus, sedangkan input dapat negatif. Sedangkan untuk konfigurasi sensor sourcing itu input PLC-nya harus dapat syncing, artinya COM-nya dapat negatif ya. Kemudian inputnya mendapat positif. Itu kalau langsung. Tapi kalau pakai perantara tanpa kita merubah konfigurasi input, kita menggunakan relay seperti yang saya jelaskan tadi. Kembali lagi ya, kalau tadi yang berhubungan adalah sourcing dan sourcing. Kalau yang kedua itu apabila sensornya syncing dan kombinasi dan input set pengaturan input I/O-nya pada PLC itu syncing, bagaimana? Ya kita menggunakan relay lagi ya. Kenapa kita perlu relay? Seperti yang di atas tadi, kalau syncing ya, out-nya sini itu kan plus, sedangkan keluaran sensor saat syncing itu kan ketarik ke ground, jadi ini 0, sedangkan input konfigurasinya PLC dia butuh tegangan 24 volt kan, makanya tidak match ya, tidak bisa. Oleh karena itu kita ngakalinya dengan relay. Jadi saat ini ketarik dengan ground, di sini sudah ada tegangan 24 volt, itu maka COM-nya itu harus kita hubungkan dengan tegangan COM-nya ini plus ya, 24 volt. Jadi dari COM sini dia NC ngontak ke NO, dari NO dia menuju ke sini, jadi sudah cocok 24 volt gitu ya. Dia diakali menggunakan relay. Oke, itu adalah penjelasan secara singkat ya. Apabila kalian belum paham, maka kalian harus praktek ya. Oke, kita akan ke prakteknya saja. Nah, kita langsung saja menuju ke prakteknya ya. Jadi konfigurasi yang saya pakai ini adalah syncing ya. Konfigurasi yang saya pakai ini adalah syncing, di mana COM dari PLC ini, COM-nya itu mendapat Vmin ya, sedangkan input dia mendapat tegangan 24 volt. Sedangkan sensor saya itu adalah tipenya NPN ya. NPN kan sama-sama syncing ya. Jadi kan tidak bisa ya, ini sama ini kita hubungkan tidak bisa. Tapi untuk menguji, maka kita perlu mempraktekannya. Jadi iya apa enggak, bisa apa enggak secara langsung, kita praktekkan saja. Jadi biru ya, kabel biru itu kita hubungkan dengan ground ya. Nah gini, kemudian yang coklat itu masuk ke sini ya. Nah, ke coklat ke VCC ya. Lantas bagaimana kita mengetahui sensor ini tipe PNP atau sourcing atau NPN atau syncing ya. Jadi kalau kita mengetahui tipe ini sensor PNP atau NPN, kita bisa mengukur tegangan keluarnya di sini ya. Jadi ketika ini saya kasih sumber tegangan ya. Jadi ada tegangan 24 volt, ada ground. Kita ukur outputannya dengan ground. Nah, sudah saya tancapkan, kemudian saya ukur dengan multi ya. Itu apabila kita tidak tahu sensornya itu tipe
NPN atau PNP kita bisa ngukur langsung ya. Kita ukur plusnya di kaki kabel yang hitam. Plus di kaki yang biru, sedangkan merah di kaki yang hitam. Itu kita ukur. Ada tegangan ya. Nah, tegangannya naik itu adalah tegangan 24 volt ya. Jadi kalau NPN itu ketika dia tidak aktif atau tidak mendeteksi, itu justru dia mengeluarkan tegangan 24 volt ya. Tapi ketika dia mendeteksi, ya itu kan hidup, itu merah itu ya, itu justru dia keluar 0. Nah, dia tidak bergerak ya. Ini adalah konfigurasi jenis tipe sensor NPN ya. Tapi kalau PNP justru sebaliknya, ketika dia mendeteksi adanya benda, di sini mengeluarkan tegangan 24 volt. Nah, setelah itu kita langsung saja hubungkan ke bagian PLC-nya, inputnya. Jadi sensor ini tipe sinking, sini sinking ya. Saya hubungkan. Dia kerja enggak? Kita lihat langsung saja di sini. Kalau di sini ada merah, ketika sensornya saya sentuhkan dengan logam, maka dia bekerja. Nah, ini walaupun sensor sudah bekerja ya, tapi di sini tidak mau mendeteksi. Kenapa? Ya tadi alasannya. Ya, syncing itu tidak bisa dengan I/O syncing ya. Harus konfigurasi PLC-nya ini kita rubah menjadi sourcing. Ya. Nggak bisa. Oke, cara mengubah input PLC ini jadi sourcing, tinggal kita mengubah saja COM-nya jadi plus, inputnya jadi V main ya. Jadi di sini ya. Jadi pada kabel biru itu ya, kabel biru kita tukar posisinya dengan kabel kuning. Jadi langsung saja nih kita tukar dengan kabel yang biru. Kemudian kita perhatikan sensornya ketika dia mendeteksi adanya logam. Nah, ini konfigurasinya harus kita balik dulu ya sensornya ya. Bentar. Sini tadi kan ini saya anggap sebagai plus ya, karena konfigurasinya telah saya balik, maka di sini kabel ininya juga saya harus balik. Jadi kuning kan yang tadinya plus jadi dia negatif karena sudah saya ubah posisi tegangannya. Sudah seperti ini. Nah, kita hubungkan tegangannya. Oke, kita tes. Nah, bisa ya, hidup ya. Di sini hidup ya. Nah, dia mendeteksi. Nah, kita lihat ya. Untuk kita akan buat program untuk membaca satu sensor saja ya. Untuk dasar kita membuktikan pembacaan sensornya. Oke, kita klik file, kemudian new. Setelah itu kita tunggu sebentar. Kita pilih CP1E, disesuaikan dengan tipe PLC-nya ya. Di sini saya menggunakan E20.
Ini 20 sudah sesuai, oke. Nah, sudah tampil. Di sini saya akan mengambil kontak NO dengan alamat 00. Oke. Kita beri nama S1 atau sensor 1. Kemudian output kita kasih di alamat 10.000 out 1 gitu ya. Kemudian kita kasih pengunci. Seperti ini, pengunci alamatnya sama dengan out 1. Nah, jadi sangat sederhana sekali ya. Jadi apabila sensor di sini menerima input dari sensornya atau tegangan 24 volt atau dia logik lah gitu, maka rangkaian ini akan on gitu saja ya. Kalau di sini kita kasih NC, maka apabila terdeteksi input justru lampunya malah mati ya. Jadi apabila kita pasang di sini NC, ya, kita pasang NC itu awalnya itu dia hidup dulu ya. Kemudian ketika terdeteksi input S1-nya akan putus, tetapi lampu masih hidup ya karena belum ada pemutusnya. Oke, kita transfer saja ke PLC-nya. Kita hubungkan ke COM. Kemudian PLC kita hidupkan. Ini ternyata alamatnya tidak 00 ya, tapi 01. Kita ganti dulu. Oke. S1 saja. Oke, kemudian kita PLC online. Kemudian PLC. Kemudian transfer to PLC. Oke, di sini. Yes. Yes. Oke. Yes. Nah, jadi apabila terdeteksi maka alamat 001-nya akan sesuai dengan programnya. Ini lampu outputannya dan sensornya. Apabila sensor itu saya dekatkan dengan logam, ya, maka lampunya akan ngunci. Seperti itu ya. Untuk lebih memahaminya kalian perlu mengulang-ulang ya secara bertahap supaya bisa lebih dipahami lagi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.